Halo, selamat petang buat teman-teman semuanya. Mungkin pertama kali nih ketemu sama saya di sini. Di sini nanti saya akan berbincang dengan Master Rohim dan juga ada Master Erwin tentang hipnotis. Jadi saya akan membahas lebih dalam tentang apa itu hipnotis, terus kenapa seseorang bisa terkena hipnotis. Intinya di sini saya akan membahas lebih lengkap tentang hipnotis. Nah, buat teman-teman mungkin yang nggak tahu atau mungkin belum paham dan masih bertanya-tanya tentang hipnotis, video ini cocok banget untuk ditonton sampai selesai gitu ya. Terus di sini udah ada Master Rohim. Halo Master Rohim, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Terus juga ada Master Erwin di sini. Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas seputar hipnotis di sini. Jadi lebih banyak tentang hipnotis. Karena sekarang ini kan hipnotis emang lagi ngetren ya, maksudnya selain karena manfaatnya itu yang buat bisa untuk pengobatan, terus juga untuk menyembuhkan orang-orang yang banyak tekanan, stres seperti itu, terus juga di sini buat hipnoterapi juga bisa hipnotis ya. Nah, tapi di sisi lain juga banyak masyarakat yang nggak paham atau mungkin hanya sekedar tahu kalau hipnotis itu ilmu yang digunakan untuk kejahatan gitu. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam tentang hipnotis itu dan mungkin kita awali dengan pertanyaan apa itu sebenarnya hipnotis? Gitu. Okay. Dari Master Rohim mungkin bisa menjelaskan. Saya kira Master Erwin. Intinya bukan menduan ya. Tadi makan menduan, makan tahu kok serat. Baik. Hipnotis itu ada banyak penjelasan ya. Ada yang ilmu untuk mempengaruhi orang lain, ilmu untuk menidurkan orang lain. Yang mengatakan begitu. Intinya hipnotis itu adalah ilmu komunikasi bawah sadar. Itu jadi kalau kita paham tentang bawah sadar seseorang, kita paham jiwanya, kita paham pikirannya dan perasaannya, kita mudah mengkomunikasikan sesuatu. Jadi belajar komunikasi itu intinya. Itu hipnotis menurut Master Rohim. Ya. Kalau dari pandangan Master Erwin di sini berbeda atau sama nih dengan apa yang dikatakan? Sama. Ya intinya itu. Oke, cari aman biar cepat aja. Dan sama ini sih, hipnosis itu lebih dulu ditemukan daripada ilmu yang mempelajari soal pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar, pikiran sadar itu adalah penemuan dari Sigmund Freud, yaitu 1900-an. Sementara hipnosis itu 1700-an akhir udah mulai ada. Nah, hipnosis itu diambil dari dewa Yunani Hypnos, yang artinya dia dewa tidur gitu. Jadi orang nggak tahu bahwasanya itu bawah sadar. Orang taunya dulu itu tidur karena belum ada bawah sadar waktu itu. Itu tambahan sedikit dari saya. Lainnya sama. Lebih dulu ada sebelum bawah sadar itu. Sudah ada tapi belum ditemukan. Atau belum ada ilmu yang mempelajari jenis pikiran manusia antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Itu anak psikologi dong, Sigmund Freud kan 1900 something lah gitu kan. Nah, hipnosis itu 1700 akhir menjelang 1800-an. Okay. Jadi dulu orang menyebut bawah sadar itu tidur gitu ya. Karena bawah sadar. Tahu bawah sadar. Orang taunya antara sadar dan tidak sadar. Nggak tahu kalau ada di antara itu yang sangat luar biasa yang bernama bawah sadar. Oke. Nah, untuk hipnotis sendiri apakah itu menggunakan kekuatan supranatural atau mungkin ada orang yang nyebut kan kayak hipnotis tuh gunain ilmu hitam di dalamnya, itu bener nggak itu? Ya, tentu saja. Ilmu hitam yang dimana di sana ya, kalau kita breakdown ilmu hitam itu ada komunikasi, ada saling persuasi gitu loh. Gitu. Nah, termasuk juga ilmu hitam yang Anda maksud itu ilmu hitam apa? Itu ya, kan definisi ilmu hitam itu nggak jelas. Sementara orang hipnotis itu banyak yang memakai hitam-hitam, tapi kalau mistik, magis dan lain sebagainya nggak ada. Cuman kalau ilmu hitam yang pakai hitam-hitam tapi ilmu komunikasi, persuasi, mempengaruhi seseorang dengan kata-kata, dengan sugesti, itu masuk hipnotis. Tapi kalau untuk orang awam seperti saya mungkin mikirnya ilmu hitam itu apa? Ya, kekuatan magis gitu sih. Berarti enggak ada ya kalau hipnotis. Ada gendruwonya gitu ya. Ya, kalau sepahaman saya mungkin yang nonton juga memahami ilmu hitam itu ilmu setan, ilmu putih, ilmu orang-orang suci kan gitu ya. Menggunakan setan gitu. Nah gitu, kalau orang yang belum paham pikirannya seperti itu. Wah, mesti gue jin gue gitu ya. Nggak ada.
nggak ada ya berarti. Ya. Oke. Karena kita sendiri punya jiwa yang memang tidak terlihat ya. Jadi kita pakai jin kita sendiri, jin yang ada dalam diri kita. Atau bawah sadar. Bawah sadar maksudnya. Dan disebut jin buat diri kita sendiri. Nah, yang ada di dalam diri kita. Kalau dipahami dari makna jin ya, setahu saya loh ya, saya bukan ustadz ya. Jin itu hal yang tersembunyi ya. Jadi jin itu sesuatu yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Nah kita juga punya jiwa yang iya, bawah sadar yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Jadinya pakai ilmu hitam. Berarti kata ilmu hitamnya berbeda dengan apa yang banyak beda definisi lah. Beda definisi. Biasanya kalau syarat orang bisa mudah dihipnotis atau bisa terkena hipnotis itu seperti apa? Caranya dia mau mengikuti instruksi kita. Dia nyaman dengan kita. Tidak takut ya? Tidak takut. Dia mendengarkan yang baik. Tidak tuli, tidak buta. Terus kalau misal kita ketemu orang, berarti kita nggak bisa hipnotis dia sembarangan gitu ya, Master ya? Ya kalau mau sampai di mana dia mau mengikuti poin instruksi tadi ya, poin yang pertama mengikuti instruksi kita kan, itu otomatis bukan orang sembarangan. Artinya kita sudah punya kedekatan lebih. Oh gitu. Punya ada yang disebut hipnosis kontrak ya, di mana mereka menyetujui apa yang akan kita lakukan dan lain sebagainya. Nggak bisa sembarang orang terus ikuti kata-kata saya, itu kan nggak bisa. Karena poin pertamanya kan tadi kan mau mengikuti instruksi. Berarti harus percaya dulu. Ada kepercayaan, ada raport yang terjalin ya, jalinan apa tuh? Raport apa ya istilahnya? Keakraban. Nah, semacam itulah. Ada keakraban antara kedua belah pihak ya, berarti. Iya. Biasanya seperti apa sih rasanya kalau orang berada dalam kondisi yang sedang terhipnotis itu, Master? Rasanya orang ini pernah kena hipnotis atau hanya menghipnotis nih, Master? Saya pernah dihipnotis Pak Erwin. Saya hipnosis ya. Dari saya pernah dihipnosis Mas Rolim. Saling mempraktekkan. Ya kan kalau di kelas kan saling praktek satu sama lain, kemudian juga merasakan self hipnosis itu. Self hipnosis rasanya damai. Jadi kita masuk seperti kondisi sebelum tidur, ngantuk berat. Mungkin makna kenapa kita butuh tidur. Saya kemarin baca sebuah buku ya. Sebenarnya pada saat kita masuk dalam kondisi tidur itu membuang sampah sebenarnya. Jadi kenapa hipnotis itu banyak manfaatnya? Karena kita dibimbing masuk dalam relaksasi atau kondisi tidur. Artinya ketika kita beristirahat, itu sampah-sampah pikiran kita akan lepas. Jadi kita lebih sehat. Jadi kalau orang terbiasa menidurkan diri, ya sehat. Insya Allah begitu. Ya Pak Eri. Sampah di sini maksudnya pikiran negatif. Pikiran negatif apa-apa ya. Tapi pikiran negatif, sampah itu bisa masuk ke dalam memori permanen. Ketika emosinya terlalu kuat dan dibawa pada saat tidur. Saat tidur adalah kondisi di mana kita mendownload sampah-sampah tadi kan. Kadang sampah ini nggak bisa dipilah-pilah oleh pikiran kita. Kalau sampah kan gampang, ada yang bisa didaur ulang, ada yang enggak. Kalau sampah berupa emosi ini yang agak susah gitu. Tapi balik ke ini tadi loh, pertanyaan tentang gimana sih kondisi hipnosis gitu ya. Satu hal kalau yang saya rasakan banget sebelum terlalu jauh ya pertanyaannya, saya ngerasa enteng. Betul. Semuanya, pikiran, badan, perasaan enteng aja gitu. Kayak nggak ada masalah gitu berarti. Sekalipun berat badan saya 80 sekian tapi rasanya enteng aja. Kayak nggak menapak, kayak melawan gravitasi. Itu sih sedikit dari saya. Orang yang terkena hipnotis, tapi orang yang terkena hipnotis mereka paham kalau dirinya sedang terkena hipnotis. Ada yang paham, ada yang enggak. Nah betul. Ada yang paham, ada yang enggak. Biasanya dilihat dari apanya? Ditanya. Paling gampang ya. Pernah ya Pak Erwin ya? Tadi kamu merasakan apa? Enggak tahu. Nah berarti dia enggak sadar terhipnotis. Iya saya merasakan, tapi cuman ada pas dicubit gitu ya, tes anestesi gitu. Saya seperti ya disentuh-sentuh. Nah, berarti dia merasa hanya disentuh-sentuh padahal kita cubit, padahal kita tusuk pakai jarum gitu. Tapi dia nggak merasa sakit gitu. Ada yang merasakan seperti itu, ada yang nggak tahu sama sekali. Nah ini setiap orang punya tingkat kedalaman hipnotis yang beda-beda gitu ya Pak Erwin ya. Ya, jadi pada kronologisnya kita harus jelas.
Kalau memang dari awal sering kita melakukan, kita nggak bilang bahwasanya itu hipnotis, kita bilang cuma relaksasi atau apa, tapi kenyataannya kita melakukan hipnotis kan mereka juga nggak tahu. Mereka taunya relaksasi, mereka taunya meditasi atau apa, kan kita bisa mengemas dengan berbagai macam sulap pikiran biasanya. Ayo kita main sulap pikiran. Itu kita wujudnya seperti itu. Jadi dia merasa, oh tadi disulap ya. Nah ini gitu. kita beralih ke penghipnotis nih. Apa ada gelar tersendiri untuk praktisi hipnotis, Master? Udah 10 menit loh, Mbak. terakhir ya ini. Iya. Ini benar nih sebelum akhir. Ada tapi gelar non akademis. Ini merupakan kesepakatan umum sih dari para praktisi hipnotis. Ada certified hipnotis, ada certified hipnoterapis, ada certified hipnotis instructor dan lain sebagainya yang merupakan kesepakatan umum. Jadi ini bukan gelar non akademis. Oh gitu, berarti secara akademisnya non akademis. Di luar akademisi. Kalau akademis kan ada sarjana psikologi mungkin yang mau kesana gitu. Ada magister, ada PhD dan lain sebagainya. Kalau kita ada CH, CHT, cuman kesepakatan umum dari para praktisi hipnotis aja. Itu gelar kesepakatan umum non akademis gitu ya. Untuk praktisi hipnotis. Iya betul sekali. Oke. Mungkin itu yang bisa kita bahas mengenai hipnotis kali ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang ditanyakan seputar hipnotis atau ingin mempelajari lebih dalam tentang hipnotis, tentunya bisa banget dengan cara menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini nanti atau yang tertera di video kali ini. Atau juga boleh kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentarnya. Terima kasih untuk yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Buat Master Rohim, Master Erwin juga terima kasih yang udah menemani saya di sini. Selamat sore dan sampai jumpa.